Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, yang hari ini sedang ngahuleng tarik mikirin kuota anu tinggal saeutik. Gak usah hariwang dan gak usah tegang, mending dengerin narator magang yang akan membawakan cerita kentang. Baik, kali ini saya Encep akan menceritakan sebuah film yang sangat membagongkan. Bikin kita gergetin dari biwis sini. Film ini bercerita tentang seorang mafia yang punya misi untuk mengeluarkan emas seberat 15 ton di sebuah gedung di Korea. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan ceritanya. Jackie Bro! Cerita ini berawal dari kisah seorang pengacara mafia Italia yang bernama Vincenzo Cassano. Dia adalah seorang anak yang diadopsi oleh keluarga Cassano saat dia berusia 8 tahun. Sebelum melaksanakan misinya ke Korea, Vincenzo terlebih dahulu pergi ke rumah Emilio untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah milik keluarga Cassano. Kebetulan sekali, si Emilio ini sedang bersantai menyantap mie goreng buatan Ce Edo. Setelah lama lobi-melobi, pihak musuh yaitu Emilio tidak ingin melepaskannya untuk keluarga Cassano. Tentu saja, ini memancing amarah Vincenzo. Tidak lama kemudian, seekor pesawat pun datang menyiramkan bahan bakar ke rumah dan ladang anggur merah milik Emilio. Dengan gagah dan coolnya, opa ganteng ini membakar seluruh lahan perkebunan dan rumah musuhnya tersebut. Usai mengurusi urusannya, Vincenzo bergegas pergi ke rumah keluarga Cassano untuk melakukan penghormatan terakhir kepada Fabio, ayah angkat Vincenzo. Sepertinya kematian ayahnya membuat Vincenzo dan Paolo saling menikam. Paolo sosok kakak yang ingin menjadi bos untuk Vincenzo. Tentu, Vincenzo tidak mau karena baginya Paolo memiliki permainan yang licik. Paolo tidak terima dengan perlakuan Vincenzo. Hingga pada malam hari Paolo menyuruh para anak buahnya untuk membunuh Vincenzo. Namun, dengan kecerdikannya, Vincenzo berhasil membunuh anak buah Paolo dan mengirimkan hadiah untuk Paul. Akhirnya, Vincenzo pun memutuskan pergi ke Korea Selatan untuk menjalani misinya. Di sisi lain, dua orang pengacara bernama Hong Yu-chan dan Hong Chae-young yang merupakan bapak dan anak ini selalu berseteru karena memihak pada klien yang berseberangan. Hong Chae-young anaknya meminta kepada ayahnya untuk mundur dari kasus yang dipegangnya. Namun ayahnya tetap bersikeras, tidak mau mundur meskipun lawannya ini adalah putrinya sendiri. Setibanya opa ganteng ini di Korea, dia tak sengaja bertemu dengan sopir taksi yang menawarinya untuk naik ke dalam taksinya. Di perjalanan, opa Vincenzo meminum air mineral yang ada di dalam taksi, yang ternyata sudah diberikan obat tidur sebelumnya oleh supir taksi tersebut. Setelah opa ganteng pingsan, sopir taksi pencuri ini menjalankan aksinya. Mereka merampas barang-barang milik Vincenzo dan hanya menyisakan 50.000 won. Misi yang kali ini ia ambil merupakan misi Vincenzo 5 tahun yang lalu bersama bosnya di Korea Selatan. Kala itu, bos besarnya meminta bantuan Vincenzo untuk menyembunyikan emas batangan di suatu tempat yang aman. Vincenzo memberikan trik dari keluarganya, yaitu menimbun emas tersebut di dalam tanah agar tidak tercium oleh musuh. Dengan ide itu, Vincenzo menimbun emas di satu gedung lawas bernama Gemga Plaza. Akan tetapi, sepertinya gedung ini dilirik oleh pihak Bubble Construction karena mereka menginginkan pembangunan gedung baru di lingkungan tersebut.
Sampailah Vincenzo di Gemga Plaza dan disambut oleh temannya yang bernama Pak Choi. Kemudian, Pak Choi mengajak Vincenzo memasuki area gedung dan melihat-lihat area gedung tersebut. Karena para penghuni gedung Gemga ini mengetahui Vincenzo akan datang, mereka mencoba menakut-nakuti si opa ganteng yang satu ini, agar supaya si opa kagak betah tinggal di gedung itu. Singkat cerita, akhirnya para penghuni gedung mau berkenalan dengan opa ganteng Vincenzo. Di hari berikutnya, perwakilan dari konstruksi bubble datang untuk memberikan penawaran agar melepas gedung Gemga tersebut. Namun Vincenzo menolaknya. Vincenzo mencoba membuat orang-orang percaya dengan perkataannya untuk membongkar dan membangunnya lagi untuk mereka. Rupanya pengacara Hong Yu-chan sulit mempercayai Vincenzo. Dia berpikiran bahwa pembelaannya terhadap penghuni gedung Gemga adalah akal bulus untuk mengelabui para penghuni. Suatu malam, ketika Pak Choi pulang ke rumahnya, dia mendapati istri dan anaknya sedang disekap oleh suruhan dari bubble. Lalu memaksa Pak Choi untuk menandatangani surat penjualan Plaza Gemga. Keesokan harinya, Pak Choi yang sedang memobilan menelepon opa ganteng Vincenzo dan melaporkan kejadian semalam. Tiba-tiba, seonggok truk menabrak mobilnya. Di hari berikutnya, si Galing dan kawan-kawan dari Bubble Construction datang untuk mengusir para penghuni Gemga Plaza. Para penghuni tentu merasa dikhianati oleh Vincenzo. Mereka mengira Vincenzo berada di pihak Bubble Construction. Terjadilah keributan kecil antara Bubble Construction dengan para penghuni gedung Gemga. Tak lama kemudian, lagi-lagi dengan gaya coolnya, opa Vincenzo muncul demi melindungi para penghuni dan menghajar salah satu anak buah dari Bubble Construction. Si Galing tak terima, niat menghajar opa ganteng, malah dia yang terkena tinju, sampai-sampai ngucur getih tina irungna. Perkelahian pun berlanjut, si Galing menyerang opa ganteng, namun dengan ketangkasannya si opa menghindar, lalu melempar si Galing keluar jendela. Terima kasih buat Teteh, Amang Bibi, Cangcing beserta kaum rebahan dimanapun kalian berada yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Saya Encep. Adios, permios.